Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi makalah, review makalah yang berjudul Vintage Digitalization and Blockchain in Islamic Finance Retrospective Investigation. Bersama saya sendiri Muhammad Farhan dan ada teman saya Zakil Farisi dan Raja Akmal. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi industri keuangan secara fundamental, vintage ataupun bisa disebut dengan finansial teknologi, menghadirkan inovasi seperti mobile banking, AI, big data, dan blockchain yang mengubah cara layanan keuangan diberikan. Dalam konteks keuangan Islam, transformasi ini menjadi sangat relevan karena yang pertama itu ada sistem keuangan Islam yang menekankan transparansi, keadilan, dan etika. Selanjutnya ada banyaknya prinsip vintage seperti efisiensi, keterbukaan, inklusi, selaras dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada industri keuangan Islam relatif mudah sehingga fleksibel dan untuk beradaptasi dibanding sistem konvensional. Namun, pesatnya perkembangan ini juga menimbulkan kebutuhan untuk memahami arah penelitian dan implementasi melalui kajian literatur yang sistematis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zakil Farisi. Sekian. Saya akan menjelaskan tentang delegasi bank syariah. Delegasi bank syariah merupakan proses pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan, efisiensi, dan daya saing bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam kondisi tersebut, bank syariah menghadapi tantangan yang besar, terutama dari perkembangan fintech dan bank konvensional yang lebih dulu maju dalam digitalisasi. Selain itu, teknologi seperti AI, machine learning, dan big data sebenarnya sangat penting untuk mengembangkan layanan. Akan tetapi implementasinya belum maksimal karena membutuhkan biaya investasi yang besar. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak bank syariah memilih strategi kolaborasi dengan startup vintage, yang artinya bank tidak membangun sistem dari nol, tetapi bekerja sama dengan perusahaan teknologi yang sudah memiliki inovasi digital. Kolaborasi tersebut memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, menciptakan ekosistem baru antara bank dan perusahaan teknologi. Yang kedua, mempercepat proses inovasi dalam layanan keuangan syariah. Yang terakhir, mengurangi risiko dan biaya dibandingkan membangun sistem sendiri. Selanjutnya ada blockchain dan crypto aset. Blockchain adalah sistem pencatatan desentralisasi yang meningkatkan kepercayaan tanpa pihak ketiga. Di sini merupakan teknologi sangat cocok dengan prinsip syariah karena yang pertama itu berprinsip transparan, sulit dimanipulasi, dan mengurangi ketidakpastian atau disebut gharar. Sedangkan aplikasi yang sering digunakan dalam keuangan Islam itu ialah crowdfunding syariah. Ada juga audit dan pengawasan, dan ada juga smart contracts. Pada slide ini kita membahas tentang digitalisasi pada lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini mencakup berbagai bentuk seperti zakat, wakaf, microfinance, hingga crowdfunding. Digitalisasi berperan penting karena mampu meningkatkan inklusi keuangan, yang berarti lebih banyak masyarakat termasuk yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan. Akan tetapi dengan proses ini masyarakat bisa ikut serta dalam sistem keuangan. Selain itu, digitalisasi juga mempercepat distribusi dana sosial. Misalnya, bantuan atau donasi bisa disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran melalui platform digital. Dari sisi operasionalnya, penggunaan teknologi membantu mengurangi biaya karena banyak proses yang sebelumnya manual menjadi otomatis. Yang pada akhirnya dampak dari semua tersebut
Ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok yang kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Peluang fintech dalam keuangan Islam. Fintech memberikan peluang besar bagi perkembangan keuangan Islam karena mampu meningkatkan influksi keuangan, efisiensi operasional, serta transparansi dalam transaksi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti mobile banking, blockchain, dan smart contract, lembaga keuangan Islam menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses layanan keuangan, sekaligus menurunkan biaya transaksi dan mempercepat proses layanan. Selain itu, fintech juga mendukung tujuan Maqasid Al-Syariah dengan membantu perlindungan harta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Tantangan utama fintech dalam keuangan Islam. Implementasi fintech dalam keuangan Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga ketidakpastian regulasi. Kurangnya tenaga ahli yang memahami teknologi sekaligus prinsip syariah yang menjadi hambatan utama dalam pengembangan industri ini. Selain itu, regulasi yang belum seragam antar negara, serta perbedaan pandangan ulama terhadap Scorpius Rents menambah ketidakpastian hukum. Resiko teknologi seperti serangan cyber, kebocoran data, dan kegagalan sistem juga menjadi perhatian penting, terutama karena ketergantungan yang tinggi pada sistem digital. Kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa fintech, digitalisasi, dan blockchain memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendorong informasi dan pertumbuhan keuangan Islam di era modern. Integrasi teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat layanan keuangan, tapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas yang merupakan nilai inti dalam prinsip syariah. Keberhasilan implementasi fintech dalam keuangan Islam sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan akademisi pelaku industri dalam membangun ekosistem yang kuat, inovatif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan sistem keuangan Islam yang lebih inklusif, kompetitif, dan relevan di tingkat global. Sekian kami dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kekurangan, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.